Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Yaitu tips dan trik yang mau aku dibagiin adalah gimana sih cara ngirim email di Laravel. Untuk tips dan trik ini, video ini masuk ke dalam playlist tips dan trik Laravel. Jadi buat kalian yang pengen tahu tips dan trik Laravel lainnya atau package-package yang ada di Laravel, aku udah bikin playlistnya dan ya, itu semua bisa kalian tonton. Cari aja di YouTube, cari channel Cara Fajar, cari playlist yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini kalian bisa tonton tips dan trik yang udah aku share, ataupun package-package, third party, dan lainnya yang berkaitan dengan Laravel bisa kalian tonton di playlist ini. Terus juga kalau kalian tertarik sama hal-hal lain tentang Laravel, aku udah bikinin playlist lainnya yang berkaitan dengan Laravel, yaitu ini tutorial Laravel 9 dasar, terus latihan membuat project menggunakan Laravel, dan tutorial REST API menggunakan Laravel. Nah, ada 4 playlist yang membahas tentang Laravel. Kalau kalian suka tentang Laravel, boleh tonton ke 4 playlist ini. Oke, kembali lagi tentang pembahasan video kali ini. Aku udah bilang tadi kita mau ngebahas tentang pembuatan email atau cara mengirim email menggunakan Laravel. Aku mau ngasih tahu dulu bahwa kita ini mau ngirim email di sisi development aja. Maksudnya apa? Jadi maksud aku itu kita bakal bikin fitur mengirim email sampai email itu kekirim, berhasil kekirim. Nah, fitur kirim email udah berhasil, itu tujuan kita di sini. Sampai development maksudnya apa? Nah, cuman sampai development itu artinya untuk meyakinkan kita bahwa codingan membuat fitur mengirim email itu udah berhasil. Tapi, ini ya ada tapinya, kita nggak ngetes email itu diterima sama email tujuan kita. Maksudnya misalnya aku mau bikin fitur untuk ngirim email ke aaa@gmail.com. Nah, secara coding email tersebut udah kekirim ke aaa@gmail.com, tapi email yang aku kirim itu nggak diterima sama pemilik aaa@gmail.com itu. Nah, itu artinya secara codingan berhasil, tapi emailnya nggak kekirim ke pemiliknya. Nah, kenapa begitu? Karena untuk mengirim email perlu kayak server gitu ya, atau third party yang mana itu berbayar. Nah, jadi aku nggak ngebahas sampai third party berbayar itu, aku cuma ngebahas sampai codingan itu berhasil. Sampai fitur kita berhasil ngirim email. Nah, kalau misalnya fitur kita udah berhasil ngirim email, kalian cukup edit key-nya aja yang ada di file.env. Nanti bakal lebih jelas pas prakteknya deh. Oke, kayak begitu aja. Pokoknya intinya aku bakal nge-share gimana sih cara bikin fitur kirim email dari sisi development. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kalau kalian mau baca-baca sendiri, kalian bisa kunjungin websitenya Laravel ini, dokumentasinya di bagian mail ini dia. Oh iya, kita pakai versi 9 ya, jangan salah versi. Mungkin aja ada perbedaan di versi sebelumnya, jadi pastikan kalian lagi ngeliat versi 9. Terus juga pastikan kalian install project Laravel yang versinya 9 juga. Oke, balik lagi. Kalian kalau pengen baca sendiri silahkan baca di sini. Aku bakal bahas sedikit-sedikit aja teorinya. Oke, kita lihat sending email ini di Laravel gampang banget karena Laravel udah provide yang gampang, yang simple, email API ya, API untuk membuat mengirim email itu. Laravel udah ngasih kita yang simple banget menggunakan Symfony Mailer. Nah, terus untuk mengirim email itu Laravel udah ngasih drivernya. Jadi kan kita kan kalau mau ngirim email itu kan butuh kayak third party gitu ya.
Nah, di sini di Laravel udah dibikinin driver-drivernya, contohnya ada SMTP, Mailgun, Postmark, Amazon SES, dan lain-lain. Nah, ini kita bebas mau pakai yang mana. Terserah, tergantung jasa apa sih yang kita gunakan. Nanti dalam tutorial ini kita bakal pakai yang SMTP. Nah, terus konfigurasinya kalau kalian mau lihat-lihat di mana sih file config untuk setup driver ini, kalian bisa lihat di folder config, terus ada file yang namanya mail.php. Kita langsung lihat aja ya. Pastikan kalian udah install project Laravel kalian. Terus kalau udah kalian install project Laravel kalian, pastikan juga di file.env-nya ini database-nya udah ada di sini. PHPMadmin atau di mana terserah, yang penting udah terkoneksi database-nya supaya nggak error. Nah, terus udah gitu aja. Sekarang kita lihat ya di file apa tadi, config kalau nggak salah, terus mail.php. Nah, ini dia setup-nya. Di sini kita lihat ternyata secara default Laravel itu ngebaca env yang variabelnya mail-mailer atau SMTP secara default. Kalian bisa lihat di file env ini. Nah, setupnya secara default mail-mailer. Sebentar aku lihat mail-mailer di mana dia. Ini dia. Nah, ngebaca SMTP dari apa ya yang defaultnya ketika kita install Laravel. Nah, terus kita juga tadi bisa ngeliat ya ada banyak contoh-contohnya ini. Terus secara default kalau kalian install Laravel, kalian udah diisiin file env-nya. Ternyata defaultnya untuk mail adalah menggunakan SMTP, terus hostnya mailhook, mailportnya 1025, username-nya masih 0 karena kita harus register. Biasanya kita harus register di third party untuk bisa menggunakan jasanya. Dalam hal ini adalah membuat atau mengirim email. Nah, ini yang perlu di setup. Kayak yang aku bilang tadi, kita di tutorial ini cuma ngebahas sampai sisi development aja atau sampai codingan mengirim email itu berhasil. Nah, kalau kalian pengen email kalian diterima sama resipien atau penerima email tujuan kalian tinggal otak-atik aja mail-mailer, mail host, mail port, username, password, dan lain-lain. Ini sih intinya yang kalian otak-atik. Nah, di sini kayak yang aku bilang tadi kita sampai development aja, nanti kita bakal otak-atik ini. Tapi untuk sekarang kita lanjut lagi teorinya sedikit. Jadi ada banyak banget ya secara default adalah mailhook. Kalau kalian pengen lihat lagi jenis-jenis driver lainnya, kalian bisa scroll ke bawah di config.mail.php, ternyata ada banyak banget nih. SMTP, SES, Mailgun, Postmark, Sendmail, dan lain-lain. Nah, itu dia. Kalian terserah mau pakai yang mana, tapi kita bakal pakai yang SMTP ini. Lihat untuk settingannya mailer, SMTP-nya nilai default diambil dari file env, mail host, mail port, semua dari file env. Jadi kita nggak usah pusing-pusingin ngubah-ngubah di config mail ini, kita ubah di file env ini aja. Ketika kita register di third party, kita bakal ngubah ini semua. Oke, kayak gitu aja yang perlu kalian ketahui. Terus untuk yang lain-lainnya kalian bisa baca sendiri di sini. Aku bakal fokus ke ngasih kalian tutorial buat kalian yang belum tahu ya. Aku bakal fokus untuk ngasih tutorial ke kalian sampai fitur ngirim email selesai. Kayak gitu. Oke, apalagi kayaknya udah nggak ada lagi. Ini bakal dibahas nanti step by step. Jadi kalian kalau pengen baca-baca sendiri silakan baca di ini dia website Laravel ini. Kayak yang aku bilang tadi ada banyak ya drivernya, mailhook, SMTP, dan lain-lain. Karena kita mau pakai SMTP dan salah satu third party yang akan kita gunakan adalah yang namanya Mailtrap. Nah, aku suka banget menggunakan Mailtrap ini kalau aku cuman pengen bikin fitur ngirim email secara development aja. Yang mana artinya kalau udah masuk ke Mailtrap ini, email yang kita kirim itu artinya codingan kita udah benar. Kalau pengen diterima sama orang yang sebenarnya tinggal ngubah ini aja yang aku bilang tadi. Oke, jadi di video kali ini kita bakal menggunakan Mailtrap ini.
Untuk Mailtrap gampang banget ya. Kita sign up aja atau login menggunakan email. Nah, bisa pakai Google account, GitHub, dan lain-lainnya. Kalau aku sih aku pakai Google account aja. Supaya lebih gampang. Nah, aku bakal login di sini. Kalian silakan ikutin login kayak gini juga supaya bisa dapat akses menggunakan third party Mailtrap ini. Ini tampilan kalau kita udah berhasil login di Mailtrap ya. Nih, kalian bisa lihat sebelah kiri adalah sandbox dan sebelah kanan adalah Mail API. Bedanya apa sih? Nah, sandbox ini buat development aja. Jadi kita cuman buat ngetes doang apakah codingan untuk ngirim email kita ini udah berjalan dengan benar belum. Jika udah benar, maka email kita bakal masuk ke sandbox atau email kita bakal kekirim, tapi cuman sampai sandbox ini doang, nggak kekirim ke pemilik aslinya. Misalnya, kita bikin fitur kirim email ke aa@gmail.com. Kalau codingan kita benar, maka email aa@gmail.com kita nyampe di sandbox. Kita bisa ngeliat bahwa email yang kita kirim ada di dalam sini. Tapi kalau kalian mau kirim ke pemilik AAA yang sebenarnya, kalian nggak bisa pakai yang sandbox. Ini kalau yang Mailtrap ya, kalian pakai yang email API ini. Kalian lihat gambarnya nih. Kalau ini cuman sampai staging doang, kalau ini production, yaitu udah sebenarnya di web kalian yang benar, bukan pas ngoding doang. Kalau ini kan cuman pengetesan pas ngoding doang. Kalau ini udah jadi website kalian dan ngirim email diterima sama pemilik email sebenarnya. Nah, kalau kalian pengen bisa diterima sama pemilik email sebenarnya, silakan kalian daftar ini setup domain, kalian bisa coba-coba sendiri. Karena di tutorial ini kita cuman pengen ngetes codingan kita benar, berhasil ngirim ke email, atau di sisi development doang, kita cukup pakai yang sandbox aja, gratisan. Aku nggak tahu ya yang email API ini gratis apa bayar, seharusnya bayar sih. Jadi kita pakai yang sandbox, yang gratisan. Ya udah langsung aja setup inbox. Kalau kalian klik bakal muncul yang ini nih, my inbox bla 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 bla. Disinilah kredensial yang penting yang yang harus kalian rahasiakan, jangan sampai dilihat sama orang. Oke, kita ganti integrationnya ini ke Laravel 7 tambah lebih Laravel 7 ke atas, karena kan kita menggunakan Laravel 9, jadi integrationnya di Laravel 7 plus. Nah, di sini kalian tinggal ikutin aja ini. Tinggal kalian setup aja di file env kalian. Mailernya SMTP, hostnya ini, portnya ini, mail username ini, passwordnya ini, dan mail encryption TLS. Yaudah, aku bakal coba aja ya. Ingat sekali lagi, data username dan password ini rahasia, jangan sampai orang lain tahu. Nah, kita pergi ke file env kita bakal ganti mailer SMTP udah, mail hostnya kita copy paste aja. Ini dia. Terus portnya juga kita ganti 2525. Sorry, 2525. Terus username-nya sesuai yang dikasih sama Mailtrap ketika kita udah berhasil login. Dan mail encryption-nya adalah TLS. Udah selesai. Sampai sini kalian udah berhasil setup third party Mailtrap supaya bisa ngirim email dari sisi development atau dari sisi pengembangan website aja, nggak nyampe production atau nggak nyampe ke pemilik email sebenarnya. Langsung aja kita coba bikin fitur kirim email yang sederhana dulu ya. Jadi kita harus bikin mail labelnya dulu. Jadi kita bikin artisan make mail nama email kita. Ya udah langsung aja kita copy dan jalanin di terminal kita. Paste. Ini pastiin kalian udah udah terkoneksi semua ya ke database kalian. Terus kalian jalan PHP artisan serve dan udah bisa kebuka halaman welcome ini. Oke, balik lagi. PHP artisan make mail order shipped ini ganti aja sama nama fitur pengiriman email yang kalian mau, karena ini adalah tes email, jadi aku bakal bikin tes sending email kayak begitu. Enter, maka kita bakal dibikinin file baru yang ada di app mail test sending email
.php. Ya udah kita intip dulu di mana sih filenya. Ada di app mail. Ini dia filenya. Inilah yang harus kita otak-atik buat ngirim email kita. Nah, terus kita bakal coba tunggu. Nah, sebenarnya di writing mail label ini yang kita bikin ada banyak banget function-functionnya. Ada envelope, content, attachment. Ini masing-masing ada fungsi tertentu. Envelope ini dia kayak buat header ya, subjek dari email itu apa, kayak begitu. Terus konten itu isi email, atau kita bisa ngasih tahu, oh isi emailnya ngelihat dari file blade view di view name, ini lokasi folder dan nama file blade kita. Attachment ini buat nyertain file, biasalah artinya attachment, kalian tahu kan. Oke, langsung aja kita coba sending email ke asal-asalan aja ya. Nih, kalian lihat di sini kalau ada contohnya, kita bisa ngirim ke tujuan apa, pakai from new address, ini jeffrey@example.com, atau namanya adalah Jeffrey Way, subjeknya order shipment. Ternyata pas dibikinin kita cuma ada subjek doang. Nah, kalau mau kirim ya kita harus pakai from ini. Aku copy paste aja ya biar cepat, copy dan paste. Kalian lihat di sini kita pakai new address, berarti kita harus import kelasnya. Klik kanan import class. Sebentar, udah ada belum? Belum ada. Kenapa? Klik kanan import class. Nah, kita pilih yang bagian mail kalau nggak salah. Nah, mail label address, klik. Jadi ada di sini. Kalau kalian belum install extension yang pernah aku bahas untuk import class, kalian bisa bisa ketik sendiri use illuminate mail label address. Nah, kalian bisa ketik sendiri di sini. Oke, balik lagi, kita bakal ngirim ke mana? Misalnya aaa@gmail.com kayak begitu. Terus kita bikin cara Fajar. Jadi darinya ini, sorry, aku tadi bilang tujuan ya, tujuan email, salah. Sorry teman-teman, aku ralat. From ini bukan tujuan email ini dikirim, tapi dari siapa email ini dikirim. Jadi aku contohnya, pengirim email adalah aaa@gmail.com, terus namanya Cara Fajar. Judulnya adalah test sending email. Udah cukup kayak gitu aja. Sekali lagi ralat ya, from ini bukan tujuan, karena tujuan nanti ada codingannya sendiri. Ini adalah setting untuk siapa sih pengirim email dari fitur kita ini. Oke, lanjut. Envelope udah, atau kayak header siapa pengirimnya dan subjek dari emailnya apa. Sekarang kita isi dari email yang mau kita kirim apa, view name. Jadi aku lihat dulu di sini, kita lihat ini ada setting global address ya, itu nanti aja kita bahas. Kita coba kirim yang sederhana dulu, yang penting bisa kekirim aja dulu kayak gitu. Nah, kalian lihat di sini new content, function content, return new content, view. Nah, ini adalah nama folder dan filenya kayak yang bilang tadi. Jadi kita di sini bakal bikin satu file baru di folder resource views. Nah, di sini aku bakal bikin new folder. Aku bikin aja emails. Nah, di dalam emails ini aku bikin lagi file baru. Aku bakal bikin test mail.blade.php. Nah, di sini aku sederhana aja bikin HTML5, terus di sini aku bikin header 2 atau H2, send email sukses gini ya. Nah, seharusnya isi emailnya adalah send email sukses. Oke, udah selesai bikin file blade-nya. Sekarang kita setup lagi. Kita ganti nama view-nya ini jadi nama folder kita, yaitu emails, nama filenya adalah test-mail.blade.php. Udah selesai kayak begitu. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Nggak ada, cukup. Karena kita mau coba apakah email kita kekirim. Nah, kita cukup kayak gini doang. From-nya apa, subjek atau title dari emailnya apa, isinya apa, udah selesai. Sekarang setup ini semua udah selesai, apa yang mau dikirim dan isinya apa. Tentu aja kita harus bikin codingan untuk ngirim email. Ya udah, di dalam root kita bikin
di dalam file web.php yang mana adalah roots kita bikin root baru. Aku bakal bikin suatu root untuk ngirim email aja ya, yaitu namanya adalah sending mail gitu aja, send email kayak begitulah ya. Kita bikin function, aku sekalian aja bikin controller karena kita bakal ngotak-ngatik codingan, jadi biar lebih bersih, nggak di sini ngotak-ngatiknya, aku di controller aja. Soalnya biasanya kan aku bikin codingan di root sini aja ya, yang karena itu simple. Sekarang mungkin agak panjang, jadi sekalian aja aku bikin dalam sebuah controller. Oke, kita bakal bikin sorry, kok gini? Gara-gara sambil ngobrol jadi salah. Apa sih nama controllernya? Bikin controller dulu, lupa. PHP artisan make controller send email gitu aja ya. Send email kayak gitu, enter. Oke, controller kita udah jadi. Sekarang tinggal bikin send email. Jangan lupa klik kanan import class. Atau kalau kalian belum install extension, ketik manual aja ini. Terus class ini array ya, aku lupa harus pakai array. Terus di sini nama function kita adalah index aja lah ya, index. Nah, save, titik komanya lupa, save. Nah, kita coba dulu buka file controller kita, app http controllers send email. Nah, di sini aku bakal bikin function index. Index, aku bakal bikin aja daydum kayak gitu ya, daydum test kayak gitu, save. Nah, sekarang kita coba jalanin PHP artisan serve tambah bikin PHP artisan serve, enter. Nah, kita bakal buka 127.0.0.1, portnya 8000. Oke, sekarang kita pindah ke root atau URL send email, enter. Nah, daydum udah ada tes, berarti udah berhasil sampai sini. Sekarang tinggal kita codingan untuk kirim email aja. Yaudah, gampang aja sih cara kirim email. Kita nyontek bentar karena aku juga nggak hafal. Sebentar aku liatin ke kalian langsung ya. Mana ya? Sebentar ya teman-teman. Nah, ini dia sending email. Jadi kalian cukup bikin ini mail.2.2 to. Nah, ini penerima email kita. Terus langsung pakai method send. Di sini aku kasih tahu ya, mungkin kalian udah ada yang pernah kenal sama fitur sending email. Ada yang namanya queuing ya kan, antrian. Nah, di sini kita nggak pakai method queuing dulu, mungkin bakal ada di video yang lain. Di video ini kita fokus untuk kirim email aja. Mungkin next video kita bahas tentang mail queuing, tapi nanti. Sekarang kita fokus ke sini aja. Oke, gampang aja, kita copy aja dan kita jalanin di sini. Nah, mail ini lagi-lagi klik kanan import class. Kalau kalian belum install extensionnya, ketik manual ini. Nah, to ini adalah nama tujuan dari penerima email kita. Ini kan ngambil dari database misalnya, karena kita nggak pakai database, karena kita mau simple aja, kita langsung ketik manual aja, jangan AAA deh ya. Aku bikin aja, aku kirim email ke tonycuper@gmail.com kayak begitu. Send order shipped ini, sorry. Nah, order shipped ini adalah nama file ini yang kita udah bikin. Kita akan bikin test sending email, berarti ini kita ganti jadi test sending email. Karena kita nggak ada parameter di dalamnya, kita nggak ada mau ngirim data apa-apa, kita nggak perlu adanya variabel parameter di sini. Nah, jangan lupa klik kanan import class. Nah, udah, kita bakal use app mail test sending email, file ini yang kita use. Oke, selesai sampai sini aja udah. Nah, kita coba, aku save dan aku bakal refresh halaman sending email ini. Kalau kosong, seharusnya berhasil, nggak error. Refresh. Lihat.
email testmail.php. Oke, kayaknya salah di sini. Nah, di sini salah. Aku bikin ininya ya. Apa namanya? Lokasinya ini aku salah deh. Oh, astaga, benar salah teman-teman. Seharusnya kita nggak pakai .blade.php. Kita cukup nama filenya aja, yaitu testmail. Oke, sorry, salahnya di situ. Silakan kalian ubah juga email titik nama filenya tanpa ada blade, tanpa ada php. Oke, kita coba lagi refresh. Lihat, tungguin. Ini perlu proses ya. Makanya ada yang namanya email queuing, supaya aplikasi kita nggak down karena banyak melakukan proses. Jadi, ingat, intinya adalah ketika kita kirim email, di belakang layar itu terjadi sebuah proses. Jadi, semakin banyak email yang kalian kirim dalam satu waktu, semakin banyak proses dilakukan. Makanya kadang-kadang ada aplikasi itu error atau down, nggak kekirim semua emailnya karena dia nggak pakai proses queuing atau antrian. Nah, di sini kita nggak bahas queuing kayak yang aku bilang tadi. Mungkin next video kita bahas tentang email queuing. Oke, di sini kalian lihat, sorry, sorry ya, tenggorokan aku kayaknya nggak enak nih. Kalian lihat di sini nggak, halaman kosong, nggak ada error, tandanya email kita kekirim. Nah, untuk pembuktiannya kita pakai Mailtrap. Nah, lihat di Mailtrap kita udah ada test sending email, ini dia. Nah, inilah email yang kita kirim, send email sukses, sama kayak isi dari yang kita tulis di sini. Nah, dengan begini udah kebukti bahwa codingan kita untuk kirim email berhasil dengan baik dan benar. Penerimanya adalah Tony Chopper. Terus kalau kita lihat isi emailnya adalah from Cara Fajar yang kita ketik tadi, terus aa@gmail.com yang kita ketik tadi juga. Nah, kayak begitu aja teman-teman. Gampang banget kirim email menggunakan Laravel dan Mailtrap. Kita bisa juga nambah reply itu untuk email kita. Mungkin kalian pernah nerima email, mungkin kalian pernah nerima email, terus di email itu ada tulisan reply to, yang mana adalah isi infonya. Kalau kalian mau membalas email tersebut, silakan kirim ke email yang ada di bagian reply to itu. Nah, ternyata di Laravel juga ada, udah disediain fiturnya. Kalau kalian mau nambahin reply to ke email kalian, info reply to itu, kalian bisa ketik aja ini. Coba aja ya, langsung copy dan kita bakal paste ke codingan kita. Di sini aja paste dan selesai. Kita mau reply to-nya kirim kemana? bbb@gmail.com. Kirimnya namanya adalah Cara Fajar 2 gitu. Udah selesai, save. Sekali lagi kita tinggal jalanin aja, refresh, tungguin. Nah, prosesnya lumayan panjang, jadi diharapkan kalau kalian bikin fitur email, kalian harus pakai proses queuing biar nggak error. Oke, udah selesai dan di sini putih, nggak ada error sama sekali. Seharusnya udah sukses kekirim emailnya. Tungguin. Nah, ini dia udah kekirim. Kita klik aja send email sukses. Kalau dilihat mana ya, klik bentar. Nah, ini dia, kalian bisa lihat di bagian header ini, kalian klik aja show header. Nah, ini sebenarnya kalau kalian kirim ke email, mungkin Gmail, nah di Gmail kalian ada tuh infonya tambahan. Yang penting intinya nama info tambahannya itu adalah ini dia, reply to. Ini dia yang aku ketik tadi. Penerimanya adalah Cara Fajar 2 dan email penerima itu bbb@gmail.com. Nah, simpel aja teman-teman, kita gampang banget, tinggal tambahin aja. Lanjut lagi, ada yang namanya global. Jadi kita bisa set up global address kita. Kenapa diperluin global? Jadi kayak gini. Mungkin kalian bakal bikin banyak fitur sending email. Contohnya, kalian bikin halaman sign up. Ketika sign up atau pendaftaran, kalian bikin, kalian kirim email untuk verifikasi akun. Nah, itu satu proses sending email. Terus ada juga untuk subscribe website kalian. Jadi kalau ada berita atau informasi baru, kalian kirim ke orang-orang yang subscribe website kalian. Itu udah 2. Terus mungkin ada yang lain, ada 5. Nah, misalnya ada 5, kalian kan harus bikin
5 file test sending email ini dengan nama yang berbeda tentunya ya. Nah, terus kelima-limanya kalian harus setting from-nya siapa, subjeknya apa, dan reply to-nya kemana. Nah, ini kan harus 5 kali ya. Ada 5 mail label, kalian harus bikin ini 5 kali. Ada 10 mail label, kalian harus bikin ini 10 kali. Itu kan agak repot. Jadi, supaya nggak repot, kita bisa bikin global atau menggunakan global address aja di sini cara penggunaannya. Jadi kalau kalian mail labelnya ke 5 mail label kalian from, reply to, from sama reply to-nya sama, ya udah langsung aja bikin yang di global. Tapi kalau misalnya berbeda untuk setiap mail labelnya, ya mau nggak mau harus satu persatu ini envelope-nya. Terus untuk subjek, aku salah ya, sorry. Subjek biasanya sih beda-beda, nggak mungkin mail label itu sama semua subjeknya. Nggak mungkin kalian bikin fitur verifikasi akun, subjeknya adalah test sending email. Terus subscribe juga subjeknya adalah test sending email, nggak mungkin. Jadi kalau subjek ini nggak bisa dijadiin global. Yang dijadiin global from aja atau reply itu juga bisa. Oke, langsung aja kita coba. Karena kita mau pakai global, kita hapus yang from, reply sama reply to-nya ini. Terus kita pergi ke file apa ya, config mail.php. Nah, kalian buka file config mail.php, ada di folder ini ya. Kalian lihat aja di config, terus mail.php, ini dia. Nah, di sini kalian setup. Scroll aja ke bawah, kalian bakal ngeliat global from address. Nah, from-nya ini mau ganti di mana? Ternyata untuk global ini, from-nya ini dan name-nya ini dibaca dari env. Nah, kalian bisa setting env kalian. Buka file env. Nah, di sini mana dia? Mana ya? Ini dia. Mail from address. Kalian bikin aja AAA atau yang baru lah ya. ccc@gmail.com. Mail from name-nya Cara Fajar. Udah selesai kayak begitu. Close aja file env-nya dan selesai. Seharusnya udah selesai. Nah, ini udah kalian ubah, jangan lupa di save. Nah, sekarang kita coba lagi kirim email. Seharusnya yang tadinya mana dia? Cara Fajar @gmail.com bakal ganti jadi Cara Fajar terus emailnya Cara Fajar emailnya adalah ccc@gmail.com. Oke, kita bakal refresh, tungguin. Nah, udah selesai, liatin, ini dia emailnya kekirim. Nah, lihat, from-nya adalah Cara Fajar dan emailnya ccc@gmail.com. Kebukti, walaupun kita nggak bikin from-nya ini di envelope, kita udah bisa setting lewat yang global tadi yang kita setup di file env kita. Terus gimana dengan reply itu? Ya udah sama aja teman-teman, kalian tinggal tambahin ini aja, copy. Nah, kalian setup di sini. Mana dia? Mail. Nah, kalian tambahin aja di sini reply itu isinya apa. Kalau misalnya kalian mau email reply itu, kalian bikin aja di env, tambahin lagi mail reply itu apa isinya. Nah, sesimpel itu bikin global. Ini bagian yang cukup bisa dibilang paling penting lah ya ketika ngirim email, yaitu kita mengirim data ke email kita. Jadi email kita itu berisikan data. Bisa aja data itu berasal dari database. Contohnya gimana? Contohnya adalah verifikasi akun aja lah. Kan verifikasi akun itu alurnya si user register dulu, terus udah selesai register, kita bakal ngirim email ke user tersebut. Mungkin aja kita harus ngirimin info dari user tersebut. Misalnya isi emailnya adalah Anda berhasil mendaftar di website ini. Login Anda adalah ini dan password Anda adalah ini. Tapi password mungkin enggak ya. Bisa aja username Anda adalah ini. Tolong klik Tolong klik URL ini untuk mengaktifkan akun Anda. Nah, username itu adalah info dari database yang kita kirimkan ke user melalui email kita. Nah, gimana caranya mengirimkan data tersebut ke email kita?
Nah, begini caranya. Ternyata lumayan gampang. Jadi kalian ikutin aja apa yang aku ketikin di text editor aku ya. Langsung aja kita bakal kirim data di controller kita ini. Kita dapetin data dulu dari database, terus kita kirim ke test sending email. Nah, data yang mau aku kirim apa sih? Aku kan udah koneksi ke database Laravel ini namanya. Terus aku udah punya table person. Nah, di person ini ada data Bejo, Tony, Ted, Subasa. Nah, aku coba aja kirim data ini dan aku include-kan ke dalam email kita sehingga data ini bisa dibaca dari email yang kita kirim. Oke, langsung aja kita bakal bikin, aku kalau nggak salah udah bikin modelnya deh, person. Nah, ini dia aku udah bikin emailnya. Ini sebenarnya project yang aku bikin di video sebelumnya ya, jadi aku pakai lagi ini. Oke, aku bakal get data person, yaitu $person sama dengan panggil modelnya all, kayak begitu aja. Ini jangan lupa klik kanan import class. Aduh, kok nggak mau sih import class. Nah, kita panggil yang model. Jadi kalau kalian belum install extension, kalian ketik manual use app models person. Nah, udah selesai, kita includein ke test sending email kita. Ketik aja $person. Oke, udah selesai, kita buka file test sending email kita. Di sini kita jalanin aja sebentar, aku takut salah. Jadi kita bikin aja public order, yaitu kita ganti jadi public $person gitu. Terus di konstruktornya juga kayak begitu, kita kasih aja. Kita nggak perlu pakai model binding ya, karena kita kan udah ngirimin datanya ya. Lagi pula kita nggak perlu pakai model binding karena kita bukan detail data atau yang data yang dikirim cuma satu. Enggak, kita semua data, kita kan all tadi. Jadi kita bikin aja di sini, di mana enaknya nulis, di bawah use. Nah, di bawah use ini aku bakal bikin public $person kayak gitu. Nah, di construct ini aku bakal ketik $person variabelnya, terus isinya aku ketik $this person diisi sama $person. Dah selesai kayak begitu teman-teman. Terus yang harus kita ketikin adalah kita ngirim sebentar. Kok nggak perlu ya, nggak perlu with ya, kayaknya with juga ada bisa di bawah sini, tapi nggak apa-apa, kayaknya kita nggak perlu with karena kita mau ngirim seadanya. Kita perlu pakai with kalau misalnya kita mau edit misalnya person name, person apalagi, person first name, person last name. Jadi this person first name, this person last name, kayak begitu. Karena kita nggak mau itu, kita nggak perlu pakai with, langsung aja kita bakal kirim semua, jadi nggak usah ketik apa-apa, seharusnya kayak gitu, tapi kita bakal coba. Oke, sampai sini udah selesai, udah otomatis ke sini. Sekarang kita edit file blade kita di test email ini, kita ganti jadi person list, kayak gitu. Di sini aku bakal bikin table aja. Aku nggak includein bootstrap ya. Sebenarnya bisa kita include bootstrap atau langsung aja kita includein bootstrap. Bootstrap kita pakai yang CDN. Aku pakai yang CSS aja karena aku nggak pakai yang JavaScript-nya. Link ini di copy, paste ke sini, rapiin. Kita langsung aja table class table kayak begini, terus thead, terus tr, terus th, ini nomor nggak perlu ya, langsung aja biar cepat karena kalian udah ngerti lah tentang ini. Sorry, bukan name tapi apa, first name, last name, address. First name, terus last name, terus address. Nah, di sini tbody, terus apa ya, kita perulangan, yaitu pakai for each, sebentar, for each kita kirim $person as item, terus kita di sini tr td, kita kumis-kumis $item first name kan ya, first underscore name. Oke, first underscore name ini jadi
plus underscore name, dan ini jadi $item address. Oke, seharusnya selesai. Semoga aja nggak ada error di sini. Oke, kita coba save dan kita refresh lagi. Semoga nggak error ya. Tungguin. Nah, berhasil nggak error. Kita lihat emailnya, ini dia kekirim. Nah, lihat teman-teman. Aduh, kayaknya kelas Bootstrap aku salah deh. Kelas table. Udah nggak apa-apa. Yang penting kekirim datanya. Person list, first name, last name, address. Terus Bejo, Tony, Ted. Nah, ini adalah data yang berasal dari database kita. Kita berarti dengan begini berhasil mengirimkan data kita dari database melalui email. Jadi jadi user atau email recipient kita nerima data yang kita kirimin dari email kita. Nah, ini tambahan ya. Mungkin aku nggak tahu ya. Mungkin nggak kebaca Bootstrap atau gimana. Kalian bisa ulik-ulik sendiri deh kalau kalian mau pakai Bootstrap di sini. Apakah benar nggak kebaca Bootstrap ketika ngirim email atau gimana? Jadi aku nggak usah bahas karena fokus di video ini adalah ngirim email. Kita juga bisa ngirim attachment di email kita. Biasanya kan kayak kita subscribe suatu website tertentu, misalnya website belanja lah. Nah, ketika ada berita baru, misalnya ada diskon, email itu bisa aja berisikan attachment barang-barang apa aja sih yang didiskonin. Nah, kita juga bisa ngirim attachment di Laravel. Nah, kalau kalian baca-baca sendiri ada banyak banget, tapi aku bakal contohin yang simple aja. Kalian bisa coba-coba sendiri karena kurang lebih caranya sama. Cuma contohnya kita bisa pakai S atau nama lain, terus miminya dan lain-lain. Aku langsung contohin aja ya yang simple. Aku copy aja yang ini. Kita paste ke dalam function attachment kita yang ada di mail label kita. Nah, paling bawah ada attachment. Di dalam array kita enter dan paste aja. Jangan lupa klik kanan import class yang mail label. Oke, kalau kalian belum install extension, kalian ketik sendiri. Ini dia, Illuminate mail label attachment. Terus kalian lihat sendiri di sini ada from path. Jadi file kita ada di path apa sih? Di file apa yang mau kita kirim? Aku udah nyediain file yang mau aku kirim sebagai attachment ada di folder public PDF. Nah, kalian nanti sesuaiin aja, kalian ada di public juga kah atau menggunakan symlink di lain-lain. Nah, kalian sesuaiin aja. Nah, file yang mau aku kirim adalah seperti ini. File PDF, test PDF. Nah, ini yang mau aku bikin sebagai attachment. Oke, langsung aja. Aku udah nyari-nyari tadi gimana sih cara mendapatkan public path, karena kan kayak yang aku bilang tadi, file yang mau kirim ada di folder public. Jadi di sini kita ganti aja jadi public path. Ya udah, copy aja public path ini, paste ke sini. Terus kita sebut nama folder dan nama filenya. Nama folder aku adalah PDF, nama filenya adalah test pdf.pdf. Udah selesai, sesimpel itu. Save. Nah, sekarang kita bakal coba ya. Refresh, kita kasih tahu dia kalau kita punya attachment. Tungguin. Nah, udah selesai. Ini dia email baru. Kalau kalian lihat sekarang ini email kita, di sebelah kanan ada attachment. Klik. Nah, ini dia. Klik, bakal di-download. Kita lihat attachment kita seperti apa. Ini dia attachment kita. Beneran, ini adalah file yang kita kirim sebagai attachment tadi. Oke, teman-teman, kayak begitu aja. Kalian bisa lihat-lihat sendiri ya kalau mau pakai cara yang lain, misalnya menggunakan nama samaran atau nama S, terus from storage ada juga, terus dan lain-lain. Oke, silakan coba-coba sendiri. Jadi kesimpulannya, codingan kita untuk bikin fitur kirim email udah berhasil ya teman-teman ketika masuk ke sandbox Mailtrap kita ini. Nah, sekarang gimana caranya supaya email kita beneran keterima sama user? Nah, kayak yang aku udah jelasin di awal-awal, kalau kalian mau email kalian keterima sama si user, kalian harus siapin dana untuk bayar. Contoh di Mailtrap ini, kalian bisa nih kayak gini, bisa pakai yang email API ini. Aku belum pernah coba ya yang Mailtrap ini.
kalian intinya kalau dilihat kayak gini ya, kalian bisa ngirim email dan diterima ke user kalian, tapi kalian harus siapin duit. Ya emang dimana-mana kalau kalian mau ngirim email pakai third party yang kayak begini harus siapin duit sih. Nah, selain Mailtrap juga ada yang namanya, sorry, selain Mailtrap ada juga yang namanya SendGrid. Mungkin kalian pernah dengar, ini juga berbayar. Terus apalagi ya, SendGrid kayaknya ada yang free deh, tapi registernya agak ribet, nama perusahaan diperlukan dan lain-lain. Tapi kalian bisa coba sendiri deh. Intinya kayak begitu, siapin aja duit, atau kalian bisa coba yang kayak free di awal-awal untuk berapa email. Setelah berapa email kalian harus bayar, kalian coba aja kayak gitu. Oke, pokoknya intinya kita udah berhasil bikin codingan untuk fitur kirim email. Ketika email kita diterima di sandbox Mailtrap ini, artinya codingan kita udah selesai. Tinggal kalian edit aja file INV yang udah kita bahas tadi, username-nya, password-nya, dan lain-lain. Nah, itu aja yang kalian ubah. Soalnya kalau kalian coba pakai SendGrid atau yang lain, nanti kalian dapat deh petunjuknya, username diganti jadi apa, password diganti jadi apa, dan mailernya ganti jadi apa, dan lain-lain. Nah, tinggal kalian coba, terus kalian ganti aja nilai atau value di file INV kalian. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini teman-teman. Semoga kalian ngerti dan semoga bermanfaat buat kalian, menambah ilmu kalian. Terus juga buat kalian yang nyari-nyari gimana bikin fitur ngirim email, ya kayak beginilah caranya. Cuman kalau kalian mau email kalian diterima sama user beneran, ya yang aku bilang tadi, silakan siapin duit atau coba-coba yang free untuk berapa kali kirim email terus berbayar. Jadi intinya ya yang namanya third party ya harus siapin dana gitu. Yaudah, kayak gitu aja karena di video ini tujuannya adalah bikin fitur, nyoba codingan kita sampai sukses, dan ketika udah masuk sandbox itu udah sukses. Jadi tujuan video ini udah tercapai. Semoga kalian ngerti. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalian dapat supaya kalau ada video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video baru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.